Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring kita, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Standar kompetensi meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Indikator yang kita bahas hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian malaikat Allah. Dua, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, menyebut dalil nakli tentang malaikat Allah. Keempat, menjelaskan jumlah nama-nama tugas malaikat. Kelima, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Keenam, menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Ketujuh, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Iman kepada malaikat. Yang pertama, definisinya pengertian iman kepada malaikat. Kedua, dalil iman kepada malaikat. Tiga, nama dan tugas malaikat. Empat, sifat-sifat malaikat. Lima, perbedaan malaikat dengan lainnya. Lima, hikmah beriman kepada malaikat. Mari kita bahas sama-sama tentang arti iman. Arti iman dan beriman. Iman artinya percaya atau yakin sepenuh hati. Beriman, mempercayai dan meyakini. Malaikat, makhluk gaib, artinya makhluk yang tak nampak, diciptakan dari cahaya, memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli Al-Quran surah Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi za'ilil malaikati rusulan awliya ajnihata masana wasalasa waruba. Yang artinya segala puji Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3 dan 4. Ya, ada 10 malaikat yang harus kalian ketahui dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Mikail, tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Israfil, tugasnya meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Malaikat Israel, tugasnya menjemput kematian setiap makhluk. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan terakhir yang 10, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ya, tadi nama dan tugas malaikat. Sekarang sifat-sifat malaikat ada 5. Di antaranya 1, makhluk gaib diciptakan dari nur. 2, selalu taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3,
tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. 5, tidak terkait oleh dimensi jarak dan waktu. Sifat malaikat dijelaskan dalam hadis yang artinya malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Jika diciptakan dari nyala api dan Adam, manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Malaikat punya sayap dan tangan. Manusia hanya punya tangan. Jin punya sayap dan tangan. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Jin ada yang taat dan ada yang ingkar. Malaikat tidak makan, minum, dan tidur. Manusia butuh makan, minum, dan tidur. Jin butuh makan, minum, dan tidur. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Manusia mati akhir zaman, mati sebelum akhir zaman. Jin dapat mati sebelum akhir zaman. Ada hikmah di antaranya. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Kedua, semua perbuatan manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kesimpulannya. Semoga dengan meyakini iman kepada malaikat, kita senantiasa diberikan oleh Allah dan kesehatan, sehingga apa yang kita laksanakan bisa menjadikan amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.